Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sekarang ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nah, langsung saja. Untuk menambah semangat kita untuk belajar hari ini, mari kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah mempelajari mengenai, ada yang masih ingat? Ya, sistem pencernaan pada hewan. Hewan apa kemarin? Sapi. Ya, nah sapi merupakan salah satu contoh hewan ruminansia. Jadi kemarin kita sudah mempelajari mengenai sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, mengapa kita perlu mempelajari mengenai sistem pencernaan di dalam tubuh kita? Nah, karena apa? Makanan yang kita konsumsi itu nantinya akan menghasilkan energi. Nah, di mana makanan itu akan masuk ke dalam mulut, dalam sistem pencernaan kita, masuk ke dalam mulut, akan diproses sedemikian rupa hingga akhirnya di dalam perut ini, di dalam sistem pencernaan ini akan menghasilkan suatu energi dan menghasilkan zat sisa yang biasanya kita buang. Biasanya di pagi hari, ya dalam bentuk feses. Nah, untuk itu kita perlu memahami, kita perlu mempelajari bagaimana makanan itu masuk ke dalam sistem pencernaan kita, bagaimana prosesnya dan bagaimana caranya untuk menjaga sistem pencernaan dalam tubuh kita. Langsung saja, ibu ingin membagikan LKPD dan juga sumber belajar untuk kalian. Nah, silakan kalian download di link yang ada di bawah ini. Sudah? Nah, langsung saja ibu minta kalian untuk membuat atau membentuk kelompok di mana satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, silakan ibu beri waktu. Satu kelompok terdiri dari 2 orang, bebas menentukan. Sudah? Sudah. Nah, ada berapa kelompok? 8. Oke. Berarti di sini ada 8 kelompok. Nah, sekarang tugas kalian sudah download sumber belajar dan juga LKPD-nya? Sudah. Nah, sekarang kalian lihat LKPD-nya. Kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Di situ bisa kalian lihat ada gambar. Ya, ada gambar sistem pencernaan pada manusia, kemudian ada nomor-nomornya. Nah, tugas kalian adalah mendiskusikan bersama kelompok kalian apa saja nama dari sistem pencernaan pada manusia itu yang ada di gambar, apa saja. Yang pertama itu ada berapa nomor? Ada 9 ya? 9 nomor. Nah, silahkan kalian tulis nomor pertama itu namanya apa, nomor kedua itu namanya apa. Nah, sumber belajarnya dari mana? Dari modul yang sudah ibu berikan. Kemudian setelah kalian menentukan nama-nama dari sistem organ pencernaan manusia, kalian tentukan fungsinya, kalian cari di bacaan, kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nah, silakan langsung berdiskusi. Apa sudah selesai? Sudah. Nah, karena sudah selesai, ibu akan menunjuk 3 kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, langsung saja ibu tunjuk untuk kelompok yang presentasi. Ada kelompok 2, kelompok 5 dan juga kelompok 8. Ayo langsung kelompok 2. Silakan dipresentasikan. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang selanjutnya kelompok 8. Ya, bagus sekali. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2, 5 dan juga 8 itu sebetulnya sudah sangat bagus dan tepat ya anak-anak. Di sini ibu hanya ingin mengulas kembali dan juga memberikan sedikit tambahan. Nah, sekarang perhatikan
gambar yang ada di papan. Nah, di sini Ibu sudah membuat gambar sistem pencernaan pada manusia. Nah, kalian tadi sudah mempelajari yang pertama. Di sini ada apa? Gambar apa ini? Yang pertama ini. Ini adalah makanan pertama kali masuk ke dalam tubuh kita melalui apa? Melalui mulut. Misalkan di sini ada ikan ya. Kita makan ikan. Nah, pertama kali makanan masuk melalui mulut. Kita tulis di sini. Jadi jawabannya nomor 1 tadi yang benar, mulut. Nah, sudah betul semua? Betul. Nah, perlu kalian tahu di dalam mulut ini terdapat 3 komponen. Yang pertama, ada gigi. Yang kedua, ada ludah. Dan yang ketiga ada lidah. Nah, gigi ini berfungsi untuk memecah atau mengunyah makanan bersama dengan lidah. Nah, selain itu juga ada ludah. Nah, ludah ini yang membasahi makanan kita sehingga mudah untuk dicerna. Selain itu, perlu kalian tahu, kan ini tadi Ibu sudah menyebutkan bahwasanya gigi, lidah, dan ludah itu mengunyah makanan di dalam mulut. Itu merupakan proses apa? Kimiawi apa mekanik? Ya, proses secara mekanik. Nah, kemudian perlu kalian tahu bahwasanya di dalam mulut ini juga terjadi proses secara kimiawi, di mana di situ terdapat enzim yang disebut enzim petialin atau enzim petialin, di mana enzim itu yang merubah amilum menjadi glukosa. Sehingga kalau kita mengunyah nasi terlalu lama maka akan terasa manis, rasa glukosa itu manis ya. Oleh karena itu di dalam mulut, jadi kesimpulannya di dalam mulut terjadi proses kimiawi maupun proses secara mekanik. Kemudian di sini ada kerongkongan. Ada kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini terjadi peristiwa peristaltik atau meremas-remas, di mana gerakan meremas-remas ini berfungsi untuk menyalurkan makanan agar makanan ini bisa masuk ke dalam ke sini dulu ya, ke dalam lambung. Ini adalah lambung, tulis. Jawabannya nomor 3 adalah lambung. Di mana di dalam lambung ini terdapat proses secara kimiawi maupun proses secara mekanik. Nah, di sini juga terjadi gerak meremas-remas atau gerak peristaltik. Kemudian di sini juga terjadi proses kimiawi oleh siapa? Oleh zat yang disebut dengan enzim, yaitu enzim pepsin dan renin. Enzim pepsin dan renin. Pepsin ini merubah protein menjadi pepton, sementara renin merubah atau menggumpalkan protein susu. Itu adalah fungsi dari enzim renin. Selain enzim, di dalam lambung terjadi apa lagi, Bu? Di dalam lambung terjadi proses peristaltik, yaitu gerak meremas-remas, peristaltik. Selain itu, terdapat apa lagi? Terdapat asam lambung atau yang disebut juga dengan HCl, asam klorida. Nah, asam klorida ini berfungsi untuk membunuh bakteri atau kuman yang masuk bersama makanan. Jadi, nanti misalkan kalian di sini makanannya kurang bersih atau mungkin kalian lupa cuci tangan. Nah, itu kuman-kuman atau bakteri yang masuk ke dalam sistem yang masuk melalui makanan ke dalam sistem pencernaan kita akan dibunuh oleh atau dibasmi oleh asam klorida yang ada di dalam lambung. Kemudian setelah dari lambung, makanan itu akan masuk kemana? Ini ya, ke usus halus. Di dalam usus halus terdapat 3 komponen.
Yang pertama ada usus 12 jari. Usus 12 jari. Kemudian ada usus kosong dan usus penyerapan. Nah, di dalam usus 12 jari ini terjadi proses secara kimiawi dengan bantuan dari getah empedu dan juga getah pankreas. Dan getah pankreas. Nah, getah empedu ini dihasilkan oleh kelenjar empedu. Mana kelenjar empedu di sini? Ada di sini. Kelenjar empedu dihasilkan oleh hati atau liver. Ini adalah gambar dari kelenjar empedu. Kemudian kalau getah pankreas dihasilkan dari mana, Ibu? Dari mana? Dari pankreas. Yang selanjutnya ada usus kosong, di mana usus kosong ini menguraikan protein karena terdapat enzim erepsin. Kemudian di sini juga ada usus penyerapan. Nah, di dalam usus penyerapan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Jadi sari-sari makanan yang sudah diolah sedemikian rupa tadi sebelumnya itu diserap untuk disalurkan ke pembuluh darah. Jadi nanti di sini prosesnya akan terjadi proses metabolisme, perubahan energi, dari sari-sari makanan itu akan diangkut oleh darah ke seluruh tubuh sehingga akan menghasilkan energi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada usus besar. Di dalam usus besar ini akan terjadi penyerapan air. Jadi air yang ada di dalam sisa-sisa makanan yang tadi tidak diserap, kan tadi sudah diambil sari-sarinya, tetapi tidak semua diserap oleh usus penyerapan, tetapi sebagian juga masuk ke usus besar. Jadi masuknya ke sini ya, usus besar ini. Nah, masuknya ke usus besar. Di dalam usus besar ini nanti akan terjadi penyerapan lagi, penyerapan yang berupa air dan juga di situ akan terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan yang dilakukan dengan bakteri Escherichia coli. Nah, ini adalah bakteri yang membantu proses pembusukan makanan, sehingga makanan atau sisa-sisa makanan yang sudah diserap tadi, yang sudah tidak digunakan tadi itu akan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli, kemudian akan masuk ke dalam rektum, kemudian masuk ke dalam anus dan keluar dalam bentuk apa? Feses. Nah, ini tadi penjelasan atau gambaran secara keseluruhan gambaran secara singkat mengenai sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam tubuh manusia. Mengenai sistem pencernaan yang ada di dalam manusia. Nah, silakan kalian buat kesimpulan apa pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Kesimpulan apa kira-kira? Ya, bagus sekali. Nah, sistem pencernaan manusia adalah sistem yang memproses atau mengolah makanan yang kita konsumsi menjadi bentuk molekul-molekul yang lebih kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh dan dapat menghasilkan energi. Nah, selain itu tadi apa saja organ-organ pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia? Ayo, siapa yang tadi yang masih ingat dan bisa menyebutkan? Ya, ada mulut, kemudian ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, itu tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ibu ingin memberikan kalian soal evaluasi. Silakan dikerjakan dengan link yang ada di bawah ini ya. Ibu sudah membuat dalam bentuk Google Form. Silakan kalian kerjakan. Sebelum kita akhiri, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, baiklah anak-anak, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini.
Jangan lupa belajar untuk pertemuan yang selanjutnya, dipersiapkan di rumah, dipelajari sehingga kalian bisa lebih mudah ketika Ibu sudah menjelaskan. Nah, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.